Halo teman-teman, jadi hari ini merupakan hari yang sangat istimewa dan bersejarah untuk desaku, yaitu Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Di mana hari ini nanti ada kunjungan kerja dari orang nomor satu di negeri ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Kunjungan kerja ini sendiri nanti teman-teman Bapak Presiden akan meninjau panen bersama dengan petani setempat. Nanti juga ada sesi tanya jawab dengan petani setempat seputar dunia pertanian. Juga ada pemaparan dari Bapak Presiden mengenai seputar permasalahan dunia pertanian di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, ikuti video ini sampai habis. Yuk! Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi desaku, khususnya bagi para petani. Orang nomor satu di negeri ini atau Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia berkunjung ke desaku, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Dalam kunjungan tersebut teman-teman, nantinya rombongan kepresidenan akan melewati jalan depan sekolah ini. Terlihat sudah mulai dari tadi pagi pihak dari kepolisian dan TNI sudah berjaga di sepanjang jalan yang akan dilalui ini. Dikarenakan kunjungan ini adalah kunjungan orang nomor satu di negeri ini teman-teman, penjagaannya cukuplah ketat. Dalam radius 1 km sudah dilarang masuk ke area yang akan dikunjungi oleh pihak kepresidenan ini. Sebagai orang nomor satu di negeri ini, tentu kunjungan Bapak Presiden tersebut sangat dijaga ketat. Terlihat banyak polisi siap berjaga di sepanjang jalan desa yang akan menjadi tempat kunjungan Bapak Presiden tersebut. Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di desaku ini Kamis 29 April 2021. Dalam kunjungan tersebut, Presiden melakukan panen raya serta memberikan bantuan bagi korban gempa di Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya berada di Desa Kanigoro, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur untuk melihat yang pertama panen, yang kedua tanam, dan yang ketiga nanti akan melihat penggilingan rice mill unit. Dalam kunjungannya, Bapak Presiden melakukan peninjauan dan panen bersama dengan para petani setempat. Salah satu agenda dari kunjungan Bapak Presiden ini adalah tanya jawab dengan para petani. Tentu hal ini sangat membuat para petani di sini senang karena mereka bisa menyampaikan secara langsung kendala dan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Dan ini adalah cuplikan tanya jawab dengan para petani setempat. Selain meninjau panen bersama, Bapak Presiden Jokowi juga sempat berdialog dengan sejumlah petani setempat. Terus kalau di Kabupaten Malang, 1 tahun bisa berapa kali masa panen? Kali kita lihat dari pengairan, Pak. Karena di sini airnya agak kurang. Khusus di ini itu aja melimpah, iya, itu di Kanigoro. Tapi nanti Pak kalau kesananya Pak sudah nggak kuat Pak. Jadi kita separuh ambil jagung, separuh kita padi. Jadi mungkin jagungnya sekitar 30%. Jadi 2 kali padi, 1 kali jagung. Ya. Kalau wilayah yang sini Pak ini bisa 3 kali. Yang ujung sana Pak, yang belakang itu harus jagung. Oh, beda-beda. Ya. Oke. Kalau saya tanya lagi, sudah memakai teknologi enggak ini, baik dalam nanam maupun dalam panen? Kalau saya lihat tadi nanamnya pakai, panennya pakai, tapi ini kan
hanya ditunjukkan ke saya tahu, ya kan, nggak apa-apa. Ini untuk mengenalkan juga kepada bapak-bapak semuanya bahwa ada teknologi baru untuk nanam, untuk panen, untuk mengenalkan itu. Belum Mbak, sementara ini masih manual Pak. Manual. Nanamnya juga manual. Ya. Oke. Gimana urusan pupuk? Untuk masalah pupuk Pak di wilayah Kabupaten Malang aman Pak. Untuk pupuk aman, banyak di kios-kios juga aman semua. Bahkan pupuk non subsidi juga aman. Tapi yang banyak dicari itu pupuk yang subsidi Pak. Bisa menambah sedikit untuk subsidinya. Pupuknya. Jatah pupuk subsidi. Iya. Tadi ada pemilik RMU. Untuk RMU di sini sudah banyak Pak, bahkan di desa sini ada 12. Yang baru kemarin 2019 dapat bantuan dari Kabupaten RMU sama dryer. Terus kapasitas 1,5 ton per jam. Terus dryernya 3 ton 8 jam Pak. Hasilnya sudah maksimal. Skalanya masih kecil, bukan kalau bisa di kelompok kami dikasih yang vertikal tuh Pak. Yang kapasitas 10 sampai 15 ton. Mungkin alhamdulillah kalau memang ada. Ini RMU sama dryer itu buatan mana sih? Buatan Kudus Pak. Yang kemarin itu bagus. RMU sama dryernya. Yang RMU-nya sampai ke packaging enggak? Sementara belum Pak. Packagingnya masih manual. Kalau RMU-nya sudah modern Pak. Bahkan satu orang bisa mengerjakan di satu RMU itu bisa. Oke, saya kira terima kasih sudah banyak informasi yang saya terima. Ada yang ingin menyampaikan? Yang lain mungkin? Enggak apa-apa kok. Buruh tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak ya. Jadi kita tidak minta sepeda gunung Pak. Kami di sini tadi yang uji coba apa itu namanya Pak, mohon maaf Pak ya. Itu saya pengen sekali combine Pak ya. Barangkali setelah Bapak pergi alat-alat ini ditinggal di sini gitu loh Pak. Pengen sekali Pak. Teman-teman petani, saudara petani. Itu bukan milik saya itu. Ya, miliknya Pak Menteri Pertanian. Lah, mohon Pak. Oke. Itu aja. Ya, cuma yang pengen itu aja Pak. Yang lain enggak? Yang lain mungkin teman yang lain Pak. Mohon maaf Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, di sini kami pemuda petani Pak Jo. Baru pertama kali ini kami pemuda tani desa oleh desa itu mendapat amanah untuk bekerja sama dengan tim IPB. Dan alhamdulillah hasilnya memang meningkat Pak Jokowi. Yang kemarin itu biasanya IPB DKS belum pernah varietas ini masuk di sini. Belum pernah, cuma sekali ini. Dan IPB dengan 9 pemuda desa itu sudah menjalin proyek baru 4 bulan ini Pak. 4 bulan baru sekali ini. Dan itu hasilnya yang paling bagus itu memang varietas IPB DKS. Nah. Terus yang kedua kalinya mungkin Pak ya, kami kan di sini kami ini kan pemuda. Oleh desa disuruh IPB itu cuma memberikan teknologinya, maksudnya ilmunya saja Pak. Sedangkan kami ini kan terkendala seperti Pak Busri kan mempunyai penggilingan ya. Kan untuk mengantarkan ke sana kan butuh kendaraan, sedangkan kami kan masih belum. Masih kemarin dideklarasikan oleh Abah Sanusi. Kalau bisa kami diberi truk terbuka Pak. Bak terbuka maksudnya seperti L300K itu. Oh, L300. Ya. Dan Pak, dan timbangan digital maksudnya. Bukan untuk menimbang gabah. Truknya bukan yang kecil aja. Iya, yang kecil Pak. Yang kecil kan, bukan yang oke. Mungkin itu, terima kasih Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, saya kirim dari saya itu nanti udah.
Mungkin Ibu Puan ingin menyampaikan atau ada yang ingin tanya ke Bu Puan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, Pak Jokowi, para menteri, Bu Gubernur, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini saya bisa bersama-sama dengan Pak Presiden datang ke sini untuk melihat bagaimana kondisi panen yang ada di desa ini. Tadi sudah dinyatakan tanya jawab, bahkan pertanyaan menjadi permintaan. Tugas saya di sini ini sebagai DPR itu untuk bisa melihat dan mengawasi apa yang sudah dilakukan pemerintah. 5 tahun yang lalu saya kebetulan ikut Pak Jokowi sebagai salah satu menterinya jadi Menko. Alhamdulillah bagus kan, apik kan semuanya kan. Walaupun masih ada kurang-kurang ya biasalah, Indonesia besar. Sekarang saya punya amanah menjadi ketua DPR, ya tugasnya adalah untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah khususnya Presiden itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Alhamdulillah rezeki bulan Ramadan pertanyaan menjadi permintaan ternyata dipenuhi semua sama Presiden. Dan saya juga tentu saja ya, tapi alhamdulillah Pak nggak ada yang minta sama saya Pak, padahal saya udah siap-siap. Kedepannya tentu saja ini tadi saya bicara sama Presiden muter-muter di situ panas-panas sampai Bu Gubernur, Mbak kok nggak pakai topi? Enggak lah, Presidennya nggak pakai topi ya, saya juga nggak pakai topi. Nggak takut hitam katanya, enggak takut hitam karena mau ketemu bapak-bapak semua sama ibu-ibu di sana. Insya Allah nanti Bapak Presiden juga mau lihat RMU. Tadi saya pas sampaikan RMU saya pator apa jadi gabah kering gitu, udah tadinya udah mau bilang ke Pak Presiden, ayo Pak kita lihat Pak, supaya nantinya DPR juga bisa bantu ya apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh petani. Jadi ini merupakan kunjungan kerja Presiden dengan Ketua DPR untuk sinergi bagaimana rakyat itu bisa lebih sejahtera daripada sebelumnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa jelas semuanya pertemuan pada siang hari ini. Kalau nggak ada tambahan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil dialog tersebut diperoleh informasi bahwa para petani memerlukan terjaganya pasokan pupuk pertanian hingga kebutuhan akan tenaga atau alat pemanenan padi saat panen raya. Saya bersama dengan Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, dan juga para Menteri, Gubernur, dan Bupati, untuk memastikan bahwa produksi padi yang ada, panen yang ada, betul-betul bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padinya yang dipanen, kemudian nanti muncul produksi menjadi beras, kepastian mengenai jumlah itu betul-betul bisa dikalkulasi, bisa dihitung. Oleh sebab itu kita tidak perlu yang namanya impor, tapi hitungannya memang harus pasti karena ini menyangkut masalah perut, masalah makan rakyat itu dari sini. Dan yang kedua, saya tadi juga mendapatkan informasi banyak mengenai 1 hektar yang ditanam dengan varietas IPB 3S bisa menghasilkan padi gabah 12 ton. Ini hasil yang bagus sekali dan nanti akan saya tindak lanjuti dengan IPB agar ini bisa dikembangkan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Sehingga ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita betul-betul bisa kita raih tanpa kita harus impor dari negara lain. Ada beberapa hal yang juga dibutuhkan oleh petani yang memang ini memerlukan proses yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat yang sarana-prasarana yang berkaitan dengan teknologi. Dan tadi diminta oleh para petani mengenai mesin panen, traktor, dan hal-hal yang lainnya. Saya kira ini akan
tadi saya sampaikan akan kita penuhi memang karena ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan sekali oleh para petani di sini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden menegaskan pemerintah ingin terus berupaya membangun pertanian nasional yang akan semakin baik hingga mampu meningkatkan produksinya. Dengan produksi yang semakin meningkat tersebut, diharapkan ketahanan pangan nasional dan swasembada dapat terwujud dengan baik. Desaku sendiri merupakan kali pertama ini dikunjungi oleh Bapak Presiden. Tentu hal ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk masyarakat, karena yang biasanya kita melihat beliau dari TV, hari ini Bapak Presiden sungguh sangat dekat dengan kita. Meskipun kita tidak bisa berjabat tangan atau bertatap muka secara langsung, tapi hal ini sudah menjadi motivasi tersendiri khususnya bagi para petani. Harapan kami tentu kunjungan dari Bapak Presiden ke desa ini bukanlah yang terakhir. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi hal positif yang dapat meningkatkan kualitas pertanian di desaku ini. Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jadi seperti itu teman-teman sekalian mengenai kunjungan kerja dari orang nomor 1 di negeri ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Kunjungan ini tentu menjadi hal yang sangat membanggakan tentunya, karena ini merupakan kali pertama desa ini dikunjungi oleh orang nomor 1 di negeri ini. Dan istimewanya, karena kunjungan ini akan sangat membuat para petani di sini semakin inovatif dengan adanya sumbangan mesin penanam padi dan pemanen padi. Semoga hal ini menjadi titik terang untuk para petani di Indonesia, khususnya juga di desaku ini, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.